Baik, selamat malam bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian, di mana saja saudara berada. Saya bersyukur kepada Tuhan oleh kasih-Nya, oleh kebaikan-Nya saya bisa membawakan firman Tuhan pada malam ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Kami perlu Roh Kudus-Mu yang bisa memberikan hikmat kepada kami, memberikan pengertian, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Ampuni kami orang berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pernahkah saudara mendengar tentang hidup baru? Mungkin saudara-saudara sudah mendengar tentang hidup baru. Apa itu hidup baru? Hidup baru adalah orang-orang yang tinggalkan kehidupan yang lama dan menjadi hidup yang baru. Bagaimana kita bisa mendapatkan hidup yang baru? Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul pada malam hari ini, hidup baru dalam Yesus Kristus. Bagaimana saudara dan saya bisa hidup baru di dalam Yesus Kristus? Jika saudara dan saya hidup baru dalam Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara sekalian, pada malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 17 dan 18. Sebab itu, kuatkan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengajar kepada kita melalui firman Tuhan ini, janganlah kita hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jika saudara dan saya sudah mengenal Yesus Kristus, sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka hidup kita akan menjadi baru di dalam Yesus Kristus. Dengan pikiran yang sia-sia. Kadang saudara dan saya hidup dengan dunia ini. Pikiran yang bukan pikiran Tuhan, tetapi pikiran-pikiran yang sia-sia, pikiran yang bukan sesuai dengan firman Allah. Kita manusia yang mau hidup baru di dalam Yesus Kristus, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedekilan hati mereka. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kita yang hidup dalam Yesus Kristus, kita harus memiliki hidup yang baru, bukan hidup yang penuh dengan kegelapan. Efesus pasal 4 ayat 19-20. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, saudara sekalian, hawa nafsu membuat kita jauh dari Tuhan. Hawa nafsu akan membuat kita hidup menuruti dunia ini, bukan menuruti kehendak Allah. Oleh karena itu, kita harus memiliki hidup baru di dalam Yesus Kristus. Maka kita akan tinggalkan segala hawa nafsu dan segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Jika kita sudah mengenal Kristus, jika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka hidup kita harus memiliki hidup yang baru dan hidup sesuai dengan kehendak Allah.
Dalam Efesus 4 ayat 21-22, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kita sudah mendengar tentang Yesus Kristus. Kita sudah belajar tentang Yesus Kristus melalui firman Tuhan-Nya. Kita akan memiliki hidup baru sama seperti Yesus Kristus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, hidup saya dulu hidup yang lama, hidup dalam dosa. Tetapi setelah saya mengenal Yesus Kristus, saya akan berusaha untuk memiliki hidup baru di dalam Yesus Kristus. Itulah tujuan mengikuti Yesus Kristus. Efesus 4 ayat 23 dan 24, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi pikiran harus sesuai dengan kehendak Allah. Pikiran harus sesuai dengan kehendak Kristus. Pikiran-pikiran Yesus dalam hidup kita, dalam pikiran kita, supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang berdosa, sudah jatuh dalam dosa. Tetapi Allah memberikan pengharapan kepada kita supaya kita bisa mendapatkan hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Kita akan mendapatkan kekudusan di dalam Yesus Kristus supaya kita hidup baru di dalam Yesus. Efesus pasal 4 ayat 25-26, karena itu bukanlah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jika saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus, buanglah segala hawa nafsu, buanglah segala dusta, supaya kita bisa hidup baru di dalam Yesus Kristus. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita manusia yang berdosa. Kita kadang-kadang berbuat dosa melalui perkataan. Kita marah kepada orang lain. Tetapi Allah mengajar kepada kita, kita jangan berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak mau anak-anaknya hidup dalam dosa. Allah tidak mau anak-anaknya hidup dalam kegelapan, tetapi hidup di dalam terang dan hidup baru seperti Yesus Kristus. Efesus pasal 4 ayat 27-28, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iblis selalu menggodai manusia. Jika saudara dan saya memberikan kesempatan kepada iblis, maka hidup kita akan menjadi kegelapan dan hidup baru itu akan hilang. Maka kita menjadi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Dalam 10 hukum Allah, Allah mengajarkan supaya kita jangan mencuri. Kadang kita mencuri barang orang lain. Tetapi Allah mengajarkan supaya kita jangan mengambil orang punya. Tetapi kita harus bekerja keras untuk mendapatkan semuanya itu. Supaya
ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi kita harus membagikan apa yang kita punya kepada orang lain dari pekerjaan kita. Bukan kita menjadi orang yang pencuri untuk memberikan kepada orang lain. Itu bukanlah hal-hal yang baik. Itu bukanlah hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi itu hal-hal yang sesuai dengan kehendak manusia atau perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Efesus pasal 4 ayat 29-30. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi baiklah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarkannya peroleh kasih karunia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan kotor selalu keluar dari mulut kita. Tetapi kita tidak berkatakan perkataan yang baik untuk membangun orang lain. Itulah bagaimana kita bisa hidup baru di dalam Yesus Kristus. Allah mau kita ini hidup baru dalam Yesus Kristus. Tetapi kita harus tinggalkan kata-kata kotor yang Tuhan tidak mau kita mengucapkan. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarkannya peroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan Roh Kudus kepada saudara dan saya. Jika saudara dan saya berbuat dosa, maka Roh Allah akan jauh dari kita, tidak tinggal dalam hidup kita. Karena Roh Allah itu bersama-sama dengan kita untuk memimpin kita, supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Segala kepahitan, kekeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula lah segala kejahatan. Jadi hal-hal seperti ini kita harus buang. Segala kepahitan, kekeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Bapak, Ibu, saudara sekalian, Allah mengasihi kita. Dan Allah bersama-sama dengan Kristus Yesus mengampuni saudara dan saya. Mengampuni dosa kita. Mengasihi kita. Oleh karena itu, Yesus datang untuk menyelamatkan kita, supaya kita hidup baru di dalam Yesus Kristus. Hidup sebagai anak-anak terang. Efesus pasal 5 ayat 1-2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki hidup baru di dalam Yesus Kristus. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yesus sudah mati untuk kita, supaya kita menjadi hidup baru. Supaya kita menjadi anak-anak Allah yang memiliki karakter Allah. Efesus pasal 5 ayat 3 dan 4. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Orang-orang yang kudus, dia harus menjaga mulutnya, menjaga perkataannya, bagaimana hidup baru, hidup yang kudus di dalam Yesus Kristus. Demikian juga
perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengucap syukur kepada Allah. Karena Allah mengasihi kita. Dia mengampuni kita. Dia mau hidup kita menjadi baru. Efesus pasal 5 ayat 5 dan 6. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembahan berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada orang yang berdosa akan masuk dalam kerajaan sorga. Tidak ada orang yang ke sorga membawa karakter-karakter yang tidak sesuai kehendak Allah masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang sundal, orang cemar, atau orang-orang serakah. Penyembahan berhala, mereka tidak bisa mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Janganlah kamu sesat orang dengan kata-kata yang hamba. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus menjaga perkataan kita. Jika saudara dan saya mengikuti Yesus Kristus, harus hidup baru di dalam Yesus Kristus. Efesus 5 ayat 7 dan 8. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Jadi Allah, Dia tidak mau kita ini hidup bersama-sama dengan orang berdosa. Kita bisa memberitakan firman Tuhan kepada orang berdosa. Tetapi kita harus menjaga hidup baru. Jika saudara dan saya sudah mengikuti Yesus Kristus, menjaga hidup baru di dalam Yesus Kristus. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Saudara dan saya adalah dulu belum mengenal Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang kegelapan, hidup dalam dosa. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang terang. Maka hidup kita akan menjadi baru. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak yang terang. Kita harus hidup terang dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah terang. Efesus pasal 5 ayat 9-10. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Allah mau hidup kita ini baru. Allah mau hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Perbuatan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Dan kita akan hidup sesuai dengan firman Allah dan hidup baru di dalam Yesus Kristus. Efesus 5 ayat 11 dan 12. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, Allah mau hidup ini baru, hidup ini kudus. Maka saudara dan saya akan tinggalkan kegelapan itu. Hidup yang di dalam kegelapan harus ditinggalkan. Dan kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Efesus 5 ayat 13-14. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangkan tidak oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, Kristus akan percaya atas kamu. Jika saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus,
bangunlah. Maka hidup kita ini, kehidupan Kristus, terang Kristus ada di dalam hidup kita. Maka kita menjadi anak-anak yang terang dan bercahaya. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus hidup sebagai orang-orang yang arif, bukan hidup seperti orang-orang bebal. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang hidup dalam kegelapan, tetapi kita harus hidup di dalam terang. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Dunia ini penuh dengan kejahatan. Dunia ini penuh dengan dosa. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Maka kita harus bersama-sama dengan Yesus Kristus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Maka kita memiliki hidup yang baru dalam Yesus. Efesus 5 ayat 17-18. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadi orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan, bukan menjadi orang-orang yang bodoh, tidak mengenal dan tidak mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kita harus penuh dengan Roh Kudus, Roh Allah. Kita harus menjauhi dari hawa nafsu. Kita harus menjauhi dari anggur. Semua hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Karena kita yang percaya kepada Yesus Kristus memiliki hidup yang baru. Dan kita memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita. Efesus pasal 5 ayat 19-21. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dalam bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah mengajar kita supaya kita ini bermazmur, memuji Tuhan dengan lagu-lagu rohani. Bagaimana kita akan bernyanyi lagu rohani untuk mengajak orang-orang untuk percaya kepada Tuhan, untuk memimpin orang lain kepada Tuhan dengan puji-pujian rohani. Dan kita juga harus menyanyikan lagu rohani dengan segenap hati kepada Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Harus bersyukur kepada Allah senantiasa dalam segala hal. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Orang-orang yang baru, orang-orang hidup baru. Orang-orang yang merendahkan diri. Bukan kesombongan, tetapi merendahkan diri di dalam Yesus Kristus. Persembahan yang benar. Roma pasal 12 ayat 1-2. Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang kita ke gereja, kita membawa persembahan, perpuluhan. Kita membawa semuanya. Tetapi Allah mau hidup kita ini menjadi persembahan yang kudus. Artinya hidup baru di dalam hidup kita bersama Yesus Kristus. Maka kita membawa hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Kamu membedakan mana kehendak Allah.
apa yang baik dan apa yang sempurna. Kita harus membedakan mana kehendak Allah, mana apa yang baik dan yang sempurna sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kehendak Allah saja yang di dalam hidup kita. Kita harus membedakan apa kehendak Allah dan apa kehendak dunia ini. Hal-hal yang bukan kehendak Allah, kita harus tinggalkan semuanya. Roma 12 ayat 3. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Saudara-saudaraku, kadang kita memikirkan hal-hal yang tinggi, tetapi Allah mengajarkan kita jangan berpikir yang lebih tinggi, tetapi berpikirlah apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi hendaklah kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Kita harus menguasai diri kita menurut ukuran iman yang kita memiliki dalam hidup kita, sesuai dengan kehendak Allah yang dikaruniakan Allah kepada kamu. Kolose pasal 3 ayat 5 dan 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenasisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi Allah mau orang-orang yang hidup baru dalam Yesus Kristus, saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan pada malam ini, kita harus tinggalkan segala sesuatu ini. Percabulan, kenasisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jika saudara dan saya tidak menyembah berhala, tetapi jika kita jatuh ke dalam hawa nafsu, kenasisan, nafsu jahat, semuanya adalah penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, semua ini akan mendatangkan murka Allah. Allah itu mengasihi saudara dan saya, tetapi Allah tidak mengasihi dosa. Dosa itu Allah membenci. Orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang tidak hidup baru, akan mati dalam dosa. Kolose pasal 3 ayat 7 8. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut-mulutmu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika saudara mau hidup baru, maka tinggalkan hal-hal ini. Buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 11. Jangan lagi mau saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tidak lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Allah tidak membedakan saudara dan saya. Siapapun Anda dan saya, jika saudara percaya kepada Yesus Kristus, mengikut Yesus Kristus, maka saudara akan mendapatkan hidup baru di dalam Yesus pada saat Yesus datang kembali. Kolose 3 ayat 12 dan 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan,
Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Oh Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengampuni orang lain. Jika mereka berbuat dosa, berbuat salah kepada kita, kita harus mengampuni mereka. Karena kita adalah manusia yang baru yang hidup bersama-sama dengan Yesus. Dan di atas semuanya itu, hendaklah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3:15-16, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian. Dan nyanyilah rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus bersyukur kepada Allah dan membantu orang lain, mengajar orang lain dengan puji-pujian rohani dan menolong mereka supaya mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kolose 3:17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Bagaimana saudara dan saya hidup baru di dalam Yesus. Oleh karena itu, kita tiba pada kesimpulan pada malam hari ini. Allah mau saudara dan saya tinggalkan manusia lama dan terimalah manusia baru dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus terimalah manusia yang baru. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Janganlah lagi serupa dengan dunia ini. Jika saudara dan saya mau hidup baru di dalam Yesus Kristus, maka tinggalkanlah dunia ini, hal-hal dunia ini, maka kita akan hidup baru di dalam Yesus. Jauhilah nafsu jahat dan kata-kata kotor. Oh saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jauhilah nafsu jahat. Kita orang berdosa. Allah mau saudara dan saya tinggalkanlah nafsu jahat dan kata-kata kotor, supaya kita bisa hidup baru di dalam Yesus Kristus. Saya percaya saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan pada malam ini, maka Roh Kudus akan memimpin saudara dan saya, mengajar saudara dan saya untuk percaya kepada Yesus Kristus, hidup baru di dalam Yesus Kristus sekarang sampai Yesus datang. Oleh karena itu, marilah kita, saya mengundang saudara dan saya, marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Allah kami yang kami puji dan kami sembah. Kami sudah mendengar firman-Mu tentang hidup baru. Allah, kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami. Hamba sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu, saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, berkatilah mereka, berikan Roh Kudus, supaya mereka bisa mendapatkan hidup baru. Mereka bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa di surga Tuhan Yesus, inilah doa kami kepadamu pada malam ini. Biarlah firman yang kami sudah dengar ini akan membawa kami lebih dekat kepadamu. Ampunilah kami orang berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.